jebakan iri hati. Waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang hidup dengan tujuan. Nah, salah satu faktor yang membuat kita dibelokkan dari tujuan hidup adalah adanya jebakan iri hati. Jebakan iri hati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita renungkan bahwa jebakan iri hati sering diistilahkan dengan istilah cemburu. Cemburu ini adalah emosi dan biasanya merujuk pada pikiran yang negatif. Atau dikatakan iri hati ini adalah emosi dan kebiasaan yang merujuk pada pikiran negatif, bisa dengan perasaan terancam, takut, khawatir, bahkan kehilangan sesuatu yang dihargai oleh seseorang. Dan ini berkaitan dengan relasi dengan orang lain atau sesama manusia. Ini secara umum. Cemburu juga seringkali merupakan gabungan emosi yang bisa diekspresikan seperti marah, ya, benci, bahkan diekspresikan dengan kekurangan, tidak berdaya, dan kecewa. Nah, ini istilah daripada cemburu atau yang kita pahami. Nah, jebakan iri hati kalau kita melihat dari firman Tuhan, khususnya dalam Amsal pasal 14 ayat 30, dikatakan di sana, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi ada bahaya atau resiko yang kita alami ketika kita membiarkan diri kita masuk dalam jebakan iri hati. Dan satu rahasia supaya kita tidak terjebak di dalam iri hati adalah hati yang tenang. Justru hati yang tenang itu akan memberikan kita kesegaran. Mengapa? Kalau iri hati membuat kita lemas, tidak berdaya, dikatakan di sini membusukkan tulang. Dan yang menulis Amsal ini adalah orang yang penuh hikmah, yaitu Salomo. Dia mengatakan bahwa hati yang tenang itu akan menyegarkan tubuh, tetapi iri hati akan membusukkan tulang. Kalau sudah tulang rusak, ya, atau penopang tubuh ini adalah tulang, maka tidak ada daya apapun lagi. Maka perlu kita sadari malam hari ini bahwa jebakan iri hati itu akan membuat kita tidak berdaya. Kita melihat bagian yang lain dalam nasihat firman Tuhan. Masih penulis yang sama. Dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 4. Dikatakan, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Nah, kalau kecakapan dan jeri lelah pekerjaan dalam nuansa iri hati, dikatakan ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, kalau kita masuk di dalam jebakan iri hati, kita akan masuk dalam kesia-siaan. Dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu sama halnya dengan menjaring angin. Pernah enggak teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu menjaring angin? Kalau pernah tangkap angin, wah hebat, luar biasa. Nah, inilah orang yang sudah terjebak, gambaran orang yang sudah terjebak dalam jebakan iri hati. Nah, selanjutnya, kalau kita melihat dalam Alkitab kita, dalam pasal 4 ayat 8, dikatakan, sebagai manusia, kalau kita melihat ya, bahwa normalnya manusia, sebagai manusia secara alami, ini normal, tertarik pada kehidupan orang lain. Itu adalah bagian alami dalam kehidupan kita. Mengapa? Kita bisa kagum dengan penampilan, bahkan bisa kagum dengan tindakan, bahkan kagum dengan gaya berbicara,
atau gaya kehidupan orang lain. Itu wajar-wajar saja. Tidak ada yang salah dengan itu jika kita menghargai perbedaan. Variasi itu memang tidak terbatas. Sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan. Tidak ada salahnya kita kagum, kita tertarik kepada orang lain. Tapi yang menjadi persoalan dan masalah adalah ketika kita mulai membenci cara Tuhan menciptakan orang lain. Contohnya begini. Tuhan ciptakan orang lain begitu ganteng, ya. Lebih ganteng dari saya contohnya. Tentu saya akan iri. Nah, itu salah. Artinya sama saja saya tidak menghargai Tuhan menciptakan orang tersebut. Ya. Ini hal yang pertama. Ini menjadi masalah. Yang kedua, menjadi masalah jika kita menolak cara Tuhan menciptakan kita. Artinya, kita tidak terima dengan keberadaan kita. Ini berbahaya sekali. Kalau kita sudah mulai menolak cara Tuhan menciptakan kita, artinya kita tidak menghargai bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan apa adanya, maka ini menjadi masalah. Masalah selanjutnya yang ketiga adalah ketika kita juga sudah mulai iri pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini juga bahaya. Jadi sekali lagi, kalau kita kagum dengan orang lain, tidak menjadi masalah. Tapi menjadi masalah jikalau kita mulai membenci cara Tuhan menciptakan orang lain, dan juga menolak cara Tuhan menciptakan kita, dan juga mulai iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu menjadi masalah. Nah, kita akan masuk dalam jebakan iri hati di situ. Kalau sudah masuk dalam jebakan iri hati, dikatakan tadi, iri hati itu akan membusukkan tulang. Dan dikatakan ibaratnya kita sedang berupaya dalam kesia-siaan dan berusaha menjaring angin. Nggak dapat apa-apa. Justru ada efek yang kita alami. Iri hati itu adalah jebakan. Iri hati adalah dosa secara umum. Biasanya orang melakukan. Iri hati juga akan mengalihkan fokus dari apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan. Ada 5 waktu yang lalu, ada 5 keinginan Tuhan yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita masuk dalam jebakan iri hati, kita akan dibelokkan. Nah, jadi kalau kita sudah mulai iri hati, fokus kita, arah tujuan kita mulai teralih. Bahkan akan mengalihkan kita kepada hal-hal yang tidak kita miliki. Ini saya melihat ada satu gambar. Secara umum, ini konsep umum. Dikatakan iri hati hanya membuatmu tak bahagia. Dan ada nats yang dikutip dari nats Alkitab. Ini Al-Quran ya, dalam terjemahan Indonesia. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniai Allah kepada sebahagian kamu. Lebih banyak dari sebagian yang lain. Artinya, bukan hanya keyakinan agama Kristen yang berbicara bahaya iri hati. Agama lain juga menyinggung hal yang sama. Dikatakan iri hati tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, kecenderungan iri hati Bapak Ibu adalah ada orang yaitu membicarakan kita di belakang. Nah, ini ada gambar di bawahnya ini. Ya. Membicarakan kelemahan-kelemahan. Bahkan bisa juga kelebihan. Itu kecenderungan termasuk dalam jebakan iri hati. Ini harus kita waspadai. Nah, dalam Roma pasal 9 ayat 20 dikatakan, siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Artinya mulai mempersalahkan, mempersoalkan Tuhan. Nah, bersyukur sekali kita berada di rumah penjunan.
Dalam Yeremia 18 ayat 6b. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Kita ada di rumah penjunan. Maka selayaknya kita tidak perlu mempertanyakan kepada Tuhan, mengapakah engkau membentuk aku sedemikian. Harusnya kita bersyukur. Ya, bersyukur. Kita berada di rumah penjunan, kita dibentuk bagaikan bejana. Dan bejana itu akan dibentuk sekehendak penjunan. Jadi saudara, tidaklah secara kebetulan berada dalam satu komunitas rumah penjunan. Rumah di mana kita dibentuk. Dalam aspek apapun kita dibentuk. Salah satu supaya kita tidak masuk dalam jebakan kekecewaan, jebakan iri hati. Maka pada bagian Roma pasal 9:20, kita tidak perlu mempertanyakan, mengapakah engkau membentuk aku sedemikian. Harusnya kita berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Engkau membentuk aku sedemikian rupa. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 dampak yang merugikan dari iri hati. Yang pertama, iri hati itu menyangkali keunikan kita. Menyangkali keunikan. Dalam Efesus pasal 2, ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, saudara dan saya, Bapak Ibu, kita diciptakan oleh Tuhan sendiri. Nah, tentu ciptaan Tuhan ini adalah unik. Tidak ada yang sama. Dalam gambaran Rick Warren dibantahkan bahwa 2 bola salju tidak ada yang sama persis. Sering juga diidentikan bahwa kita itu punya sidik jari. Tidak ada yang sama dengan yang lain. Artinya punya keunikan. Tuhan menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Maka kalau kita iri hati, maka ada hal yang merugikan kita, yaitu kita akan menyangkali keunikan kita sebagai ciptaan Tuhan. Dampak yang merugikan dari iri hati yang kedua adalah mengganggu perhatian kita. Dalam gambaran Lukas pasal 9 ayat 62 dikatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Di sini ada gambar, saya copy dari Google. Ada 2 kerbau ya, sedang membajak. Dan pembajaknya menoleh ke belakang. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak layak untuk kerajaan Allah. Mengapa? Seharusnya pandangan fokus tertuju kepada ke depan. Ketika kita berada dalam tujuan Tuhan, maka hati kita, perhatian kita tidak boleh diganggu. Nah, kalau ada iri hati, maka perhatian, fokus kita akan berubah. Gampang menoleh. Sehingga akibatnya resiko. Ini adalah dampak kedua dari jebakan iri hati. Akan mengganggu konsentrasi kita. Mengganggu konsentrasi belajar, mengganggu konsentrasi bekerja, mengganggu konsentrasi apa yang sedang dicita-citakan kalau kita iri hati. Hal yang ketiga, dampak dari iri hati. Iri hati itu dikatakan menghamburkan waktu dan energi. Dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 4:4, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Dikatakan ini pun sia-sia. Jadi kalau kita iri hati,
kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Bapak Ibu, dinasihatkan dalam ayat 8. Dikatakan, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Dikatakan, ini pun kesia-siaan. Dan dikatakan, dan ini adalah hal yang menyusahkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kalau kita iri hati, masuk dalam jebakan iri hati, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita usahakan, semua sia-sia. Maka jangan lakukan sesuatu karena ada iri hati di dalamnya. Kita harus waspada ini. Karena semua kita ada potensi untuk iri hati. Bisa cemburu dengan orang lain. Apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita bisa mengingininya dan membuat kita hidup sia-sia. Sama saja kalau kita memikirkannya, kalau kita fokuskan pikiran hati kita kepada orang lain yang sebenarnya juga tidak mendatangkan manfaat untuk kita. Bahkan orang yang sedang kita iri hati itu justru juga tidak akan menggubris apa yang sedang kita alami. Bahkan tidak akan menolong kita sama sekali. Ini bahaya yang ketiga. Hal yang keempat, dampak daripada iri hati, yaitu membawa kita kepada dosa lainnya. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ada dua hal yang kita catat di sini. Mengapa dikatakan iri hati bisa membawa kita kepada dosa lainnya? Bukan hanya dosa iri hati saja, tapi juga membawa kita kepada kekacauan. Bahkan bisa berakibat kepada yang lain adalah perbuatan jahat. Kalau kita menyaksikan di televisi, ada orang yang cemburu, ada orang yang ingin mengingini orang lain. Ya, apa yang dimiliki orang lain bisa saja berisiko kepada kejahatan yang dilakukan. Saya melihat ada status, mungkin ini quote-nya Pak Jokowi, karena dikasih foto Jokowi. Dikatakan, jika sekiranya diam itu bijak, lakukanlah. Tapi ketika bijak itu diinjak, bicaralah supaya agar mereka diam. Saudara, kalau saya melihat apakah statement ini dikutip dari Alkitab atau mereka belajar dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan sehingga ada komitmen pernyataan, jika sekiranya diam itu bijak, lakukanlah. Tapi jika ketika bijak itu diinjak, maka jangan diam, bicaralah. Ya. Sering diumpamakan begini. Kalau ada seseorang kita lagi berjalan berduaan dan berdiri, tiba-tiba ada sepatu kita ada di bawah kakinya. Kalau kaki kita diinjak oleh sepatunya yang keras, maka jangan kita diam, kita harus bicara. Maaf, ada sepatu di bawah kaki Anda. Iya kan? Itu salah satu respon. Tapi kalau sekiranya diam, itu bijak. Artinya supaya tidak masuk dalam kekacauan dan perbuatan jahat. Maka lebih baik diam. Itu adalah satu hal yang bijak untuk dilakukan. Nah, 4 hal ini itu akan berdampak. Ada 4 dampak iri hati yang harus kita waspadai. Dan itu resikonya sangat berbahaya. Kita sudah tahu kan, upah dosa ialah maut. Bagaimana kita bisa membasmi iri hati? Cara mengatasi iri hati dikatakan dalam tulisan ini bukan cuma berhenti membandingkan diri, tetapi juga mensyukuri keberhasilan orang lain. Ini mungkin agak sedikit ringan dan juga berat.
Tapi kita belajar dari apa yang kita renungkan malam hari ini. Yang pertama, langkah-langkah untuk membasmi iri hati atau tidak masuk dalam jebakan iri hati. Yang pertama, berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya rasa apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain, maka apa yang dikutip dengan cara iri hati, mengatasi iri hati, bukan cuma berhenti membandingkan diri, tetapi juga mensyukur. Sekali lagi, ini juga dalam konsep pemahaman umum di luar sana. Berhentilah kita membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, bersukacitalah atas kebaikan Tuhan kepada orang lain. Mengapa? Kalau kita tidak berhenti membandingkan diri orang lain, sama saja kita tidak bisa membandingkan. Mengapa? Karena dia juga diciptakan berbeda. Bersukacitalah atas kebaikan Tuhan kepada orang lain. Itulah berkat untuk dirinya. Maka nikmatilah apa yang kita miliki. Mari kita bersukacita. Dikatakan dalam bahasa umum, tetapi juga mensyukuri keberhasilan orang lain. Mensyukuri sama aja dengan bersukacita. Mengapa? Karena Tuhan baik kepada semua orang. Cuman mungkin itu ada waktunya kita akan Tuhan ajar kita untuk lebih dalam lagi, lebih ke bawah lagi, lebih rendah hati lagi. Dan pada topik-topik sebelumnya kita sudah belajar bahwa lewat penderitaan, lewat ujian, justru kita sedang diarahkan kepada tujuan Tuhan. Ya. Langkah yang ketiga, bersyukurlah dengan diri sendiri dan apapun yang kita miliki. Mari kita bersyukur dengan diri sendiri dan apapun yang kita miliki. Salah satu kalimat yang saya sangat suka dalam buku ini, yang pertama adalah, jika kita tidak tahu bagaimana merasa berbahagia dengan apa yang kita miliki, maka kita tidak akan pernah berbahagia memiliki lebih banyak. Artinya, sekalipun kita diberikan melimpah-limpah, tapi apa yang sudah kita miliki sekarang kita tidak bisa syukuri, kita tidak bisa berbahagia, maka diberikan lebih banyak pun kita tidak akan berbahagia. Justru makin terus mengingini, makin terus ingin lebih dan lebih dan lebih. Tapi jika kita tahu, jika kita mengetahui bagaimana kita merasa berbahagia, bersukacita, mensyukuri apa yang ada pada kita yang kita miliki, maka kita akan berbahagia kalau Tuhan pun tambahkan lebih banyak lagi. Tapi jika kita tidak tahu bagaimana berbahagia dengan apa yang kita miliki sekarang, maka Tuhan pun menambahkan lebih banyak. Kita tidak akan pernah bahagia. Mengapa? Akan terus merasa kekurangan dan kekurangan. Maka bersyukurlah dengan diri sendiri dan apa yang Tuhan berikan bagi kita yang kita miliki. Hal yang keempat, bagaimana membasmi iri hati adalah percayalah kepada Tuhan ketika hidup kelihatan tidak adil. Percayalah kepada Tuhan ketika hidup itu kelihatannya tidak adil. Mungkin orang lain berbahagia. Kita iri, loh kok bisa ya? Saya kok tak sama Tuhan.